Ratusan polisi secara bersamaan mengarahkan senjata mereka ke permukaan air tanpa berani lengah sedikit pun. Setelah itu, mereka mendatangkan puluhan pompa air berdaya tinggi. Mereka mengira bahwa selama waduk itu dikeringkan, mereka pasti bisa menangkap pembunuh berantai yang bersembunyi di dasar air. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Setelah air surut, yang tersisa di dasar waduk yang mengering hanyalah sebuah tabung oksigen. Jelas, si pembunuh telah lebih dulu melarikan diri dari tempat itu. Pada saat yang sama, pembunuhan lain kembali terjadi di perairan yang berbeda. Seorang wanita sedang berjemur di atas permukaan air menggunakan kasur pelampung, tanpa menyadari bahwa si pembunuh diam-diam berenang mendekatinya, lalu mengiris pelampung itu dengan pisau. Saat wanita tersebut menyadari bahaya, semuanya sudah terlambat. Setelah menerima laporan, polisi segera bergegas ke lokasi. Namun, karena waktu sangat mendesak, kali ini, kepala polisi tidak lagi menggunakan pompa air. Sebaliknya, ia mengirim petugas yang memiliki kemampuan berenang terbaik untuk menyelam dan mencari pembunuh itu di bawah air. Demi keselamatan petugas tersebut, kepala polisi juga mengikatkan seutas tali ke tubuhnya. Di bawah air, bukan hanya terdapat jasad wanita itu, tetapi juga sebuah kapal yang telah tenggelam. Petugas tersebut membuka pintu kabin kapal dan menemukan sejumlah besar senjata pembunuhan di dalamnya. Tampaknya, kapal itu merupakan tempat persembunyian si pembunuh. Saat ia sedang memeriksa senjata-senjata tersebut, tiba-tiba sesosok mayat pria melayang melewati belakangnya. Petugas itu sangat ketakutan. Ia segera mengguncangkan tali sebagai isyarat agar dua rekannya di darat menariknya kembali. Namun semuanya sudah terlambat. Tepat ketika ia hendak berenang keluar dari kabin, ia mendapati si pembunuh telah berdiri menghalangi jalan keluar. Keduanya langsung terlibat perkelahian sengit di dalam air. Tak lama kemudian, si pembunuh berhasil menguasai keadaan dan langsung menikam petugas tersebut. Seketika itu juga, gelembung udara dalam jumlah besar muncul ke permukaan air. Melihat hal itu, kepala polisi segera menarik tali tersebut sekuat tenaga. Para petugas lain juga ikut membantu. Setelah beberapa orang mengerahkan seluruh tenaga mereka, akhirnya petugas itu berhasil ditarik keluar dari air. Namun sayangnya, ia sudah tidak bernapas lagi. Tak lama kemudian, gelembung udara dalam jumlah besar kembali muncul di permukaan sungai dan bergerak dengan sangat cepat ke depan. Kepala polisi mengira gelembung-gelembung itu berasal dari si pembunuh yang sedang melarikan diri. Ia pun segera mengejarnya menggunakan perahu. Kali ini, apapun yang terjadi, ia tidak ingin membiarkan pembunuh itu lolos lagi tepat di depan matanya. Namun, kepala polisi tetap meremehkan kemampuan berenang lawannya. Perlahan-lahan, gelembung-gelembung itu menghilang dari permukaan air. Mereka menunggu di tepi sungai selama 1 hari penuh, tetapi tidak melihat seorang pun muncul ke permukaan. Tepat ketika mereka bersiap kembali ke kantor polisi, telepon darurat kembali berdering. Seorang warga melaporkan bahwa ia melihat seorang pria mencurigakan mengenakan pakaian selam muncul di sebuah taman hiburan yang berada tidak jauh dari lokasi. Kepala polisi tidak berani membuang waktu sedetik pun. Ia segera memutar mobilnya dan bersama asistennya, Jimmy, meluncur ke tempat kejadian. Setelah melalui begitu banyak usaha, akhirnya kali ini mereka benar-benar melihat sosok si pembunuh. Namun, pria itu telah mencuri sebuah speedboat dan bersiap melarikan diri. Yeay!